Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswadia Wulandari dengan NIM 094. Saya Tiara Maulidia dengan NIM 089. Saya Nadia Kanza Zahra dengan NIM 105. Di sini kami akan menganalisis kasus tentang pemerkosaan. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang kasus mengenai pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak. Pelaku dari pemerkosaan ini adalah Purmanto Panjaitan, berusia 20 tahun, bekerja sebagai petani, melakukan tindakan pidana pemerkosaan terhadap Natalia Simatumpang, berusia 15 tahun, di mana Natalia alias Nia merupakan teman dekat dari Purmanto, di mana pada saat terjadinya peristiwa pemerkosaan, Nia mendapat pesan singkat dari Purmanto untuk datang ke rumah tersangka di Jalan Jarming Ginting Gang Roga, Kecamatan Barastagi, Kabupaten Karo, di mana tersangka melakukan bujuk rayu terhadap korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, meskipun korban alias Nia mengetahui jika tersangka atau Purmanto memiliki istri bernama Rina. Faktor-faktor terjadinya suatu pemerkosaan di Kabupaten Karo adalah yang pertama, pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat. Yang kedua, rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Yang ketiga, ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksual dan emosinya. Yang keempat, keinginan pelaku untuk melakukan pelampiasan terhadap korban sebagai bentuk balas dendam akibat dari perbuatan korban yang dianggap merugikan pelaku. Dampak psikologis dari kasus pemerkosaan yang terjadi di Kabupaten Karo. Yang pertama, pemerkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis yang parah pada korban, seperti stres akut, depresi, kecemasan, dan post-traumatic stress disorder. Yang kedua, korban pemerkosaan mungkin merasa tidak aman dan terancam, bahkan di lingkungan yang familiar. Yang ketiga, korban pemerkosaan seringkali merasa malu dan bersalah atas apa yang terjadi pada mereka, meskipun mereka tidak bersalah atas tindakan pelaku. Logika hukum tentang pemerkosaan. Pemerkosaan adalah tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seorang tanpa persetujuan dari korban. Hal ini melanggar hak asasi manusia dan dapat menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang serius bagi korban. Pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut, pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban. Pemerkosaan termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat keji dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh orang yang dikenal maupun orang asing. Korban pemerkosaan dapat berupa perempuan maupun laki-laki, dan usia korban tidak mengenal batas. Pelaku pemerkosaan harus diberikan hukuman yang berat dan sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Demikian penjelasan analisis kasus pemerkosaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.